warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD 18 Rambang, Bapak Jauhar Sarjana Pendidikan, yang saya hormati rekan Dewan Guru dan staf tata usaha SD 18 Rambang. Marilah yang intinya kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan karunia kita diberikan kesempatan, kesehatan untuk dapat berkumpul di aula ini dalam rangka rancangan tindakan aksi nyata disiplin positif oleh Bapak Jumardi Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Muara Enim. Adapun susunan acara pada hari ini, pertama pembukaan, kedua pengantar oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Jauhar Sarjana Pendidikan. Selanjutnya penyampaian judul, tujuan aksi nyata, serta pemaparan dan penayangan video oleh Bapak Jumardi Sarjana Pendidikan. Selanjutnya nanti ada tanya jawab serta refleksi umpan balik dari kepala sekolah, guru, rekan sejawat, dan dari peserta didik, dan terakhir kesimpulan. Setelah itu penutup. Marilah untuk membuka acara ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Selanjutnya pengantar atas sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Jauhar Sarjana Pendidikan. Pada Bapak persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Dewan Guru, yang saya hormati yaitu Pak Jumardi, calon IDP. Marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita telah diberi nikmat, yaitu nikmat sehat, nikmat sempat hadir ke sekolah, dan nikmat sehat atau sempat untuk kita mengikuti, yaitu aksi nyata dari Pak Jumardi selaku IDP. Kita dukung sport dan kegiatan CGP antara 11, yaitu yang diikuti oleh guru kita namanya Pak Jumardi Sarjana Pendidikan. Pada kesempatan yang baik ini, beliau akan memberikan atau mengimbaskan pembelajaran yang telah berlalu dapat selama mengikuti program CGP, yaitu menanamkan budaya positif di dalam pendidikan dan peserta didik. Yang mana demikian, marilah kita dukung, ya, yaitu budaya positif ini. Yang mana demikian, itu apakah seluruh yang positif itu yaitu misalnya ramah anak, kemudian lingkungan yang nyaman, kemudian anak, yaitu tentang peraturan. Di sini ya yang saya akan sampaikan ya dalam sambutan ini, yaitu ramah anak. Artinya ramah anaknya ya, di sekolah kita ini ya kita menyangkut segala problem hal, misalnya ya kebersihan ya, kemudian keamanan ya, kemudian yang nyata itu di dalam peserta didik yang ramah anak ini ya, kita ini harus di dalam sekolah kita harus ramah. Artinya misalnya kalau kita masuk ya, anak sudah
memberi salam, kemudian jabat tangan, kita dengan anak senyum, ya. Tapi kalau misalnya kita masuk, kita merengut, ya, bukannya ramah anak dan di depan kelas, yaitu menyambut gurunya dengan senyum yang manis. Begitu juga dengan gurunya, yaitu menyambut peserta didik, yang menyambut peserta didik, ya, menyambut siswa dengan senyuman yang manis. Kemudian siswa sering melanggar aturan. Nah, yang mana demikian? Yang siswa melanggar aturan, kita ya harus misalnya siswanya datang terlambat, ya, kemudian siswanya ada yang batas perintah guru, ya. Nah, ini alhamdulillah kalau kita ini, ya, sudah kita tanamkan, ya, di dalam, yaitu di siswa-siswa. Ya. Kenapa demikian? Ya. Aturan ini, ya, telah diberikan oleh guru. Jadi siswa dia harus, yaitu siswa itu harus mentaati, yaitu perintah guru. Di sekolah kita bersih, ya, kemudian di dalam kelasnya bersih, teratur, ya, kemudian di luarnya juga, ya, dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, itu tadi menyangkut aksi nyata, ya, kita harus nyata. Artinya kalau di sekolah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah jadi apa? Selanjutnya penyampaian dan pemaparan materi budaya positif oleh Bapak Jumadi Sarjana Pendidikan selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Muara Enim kepada Bapak Jumadi Sarjana Pendidikan kami persilakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru dan juga dan khusus kepada Bapak Kepala Sekolah atas partisipasi, dukungan dan motivasi yang telah Bapak Ibu berikan pada saya khususnya dalam pelaksanaan tindakan aksi nyata pada modul 1 Hikmat, yaitu budaya positif. Jadi dalam kesempatan ini Bapak Ibu kita santai, enjoy, tidak harus terlalu tegang, karena saya yakin di antara Bapak Ibu hanya saja belum memahami karena kebetulan belum terlibat di sini. Apapun yang akan saya presentasikan atau saya sampaikan ini tidak akan jauh dan tidak akan keluar dari yang biasa kita lakukan khususnya di lingkungan sekolah. Oke. Jadi dalam kesempatan ini Bapak Ibu, rancangan tindakan untuk aksi nyata yang akan saya lakukan ataupun yang akan sama-sama kita lakukan demi memajukan mutu dan kualitas pendidikan sekolah kita, maka kita harus sama-sama bekerja, yaitu menanamkan atau menumbuhkan sikap budaya positif. Kenapa saya memilih materi ini? Karena latar belakang pada materi ini mampu menciptakan lingkungan yang mendukung pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila agar tetap terwujudkan sikap dan aktivitas sehari-hari, di mana kesalahan yang tidak disengaja dianggap buruk sehingga murid tidak segan untuk mencoba dan belajar dari kesalahan tersebut. Adapun tujuannya yaitu untuk membiasakan murid dengan nilai-nilai kerja yang positif seperti kemampuan mengatur waktu, mengelola pekerjaan, berinteraksi
dengan cara yang menyenangkan akan dapat mengembangkan keterampilan sosial. Tolak ukur ini menjadi suatu target, menjadi ukuran, yaitu tolak ukurnya murid dapat menunjukkan sikap mandiri, kolaboratif, tanggung jawab, dan sikap ini bisa diukur melalui observasi langsung. Jadi maksudnya kita dapat melihat dan tindak ataupun perilaku peserta didik sehari-hari itu sudah merupakan observasi kita secara langsung di lapangan. Nah, jadi ini budaya positif. Sebelum kita melanjut ke materi disiplin, kita pahami dulu apa itu budaya positif. Budaya positif ini adalah sikap dan nilai dalam aktivitas sehari-hari di suatu pendidikan yang mendorong murid untuk tidak takut mencoba dan tidak takut dalam menerapkannya, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Inilah dikatakan budaya positif. Jadi kalau kita kaji dari budaya itu merupakan tradisi. Positif itu adalah hal yang pasti. Jadi sesuatu yang harus kita laksanakan dengan kepastian. Itu maksudnya budaya positif. Oke, di dalam pembelajaran budaya positif kita akan memilih disiplin. Kenapa saya memilih kata disiplin atau materi disiplin? Karena kita harus paham apa itu disiplin. Kebanyakan kita mengetahui disiplin ini tepat waktu, ternyata beda. Nah, untuk itu kita harus memahami apa itu makna disiplin. Makna disiplin ini kalau berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Jadi maksudnya kalau makna disiplin ini sangat luas. Kalau selama ini, oke, kita lanjut. Jadi makna kata disiplin ini sangat luas dan banyak. Kalau selama ini kita cuma mengenal disiplin datang tepat waktu, kemudian pulang cepat, terhadap peserta didik juga demikian, lambat masuk, kemudian lambat mengerjakan tugas. Kita pasti memvonis anak-anak atau peserta didik tidak disiplin. Ternyata beda Bapak Ibu. Kita harus disiplin yang kita maksud selama ini ternyata penempatannya bukan kepada peserta didik. Karena makna disiplin yang dimaksud di dalam peserta didik itu beda lagi makna atau pemahamannya. Silakan Bu, next. Nah, menurut bisa diubah. Yang tidak bisa diubah karena ini sudah merupakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, ini yang dimaksud dengan kata disiplin. Ya, rata-rata peserta didik kita sebagai pendidik tidak lain hanya mencari 3 poin ini. Untuk mendapatkan disiplin ataupun pada saat mereka menerapkan prinsip dan perilaku disiplin tak lain cuma untuk mendapatkan salah satu dari ketiga kriteria atau 3 poin menurut Diane Bowson ini. Karena ini merupakan perilaku manusia yang tidak bisa diubah. Yang tidak bisa diubah karena ini sudah merupakan kodrat yang telah melekat pada setiap manusia. Nah, motivasi ini yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sekarang coba Bapak Ibu ingat, kita punya atasan kepala sekolah. Di atas kepala sekolah kita punya pengawas. Pada saat kita diberi ultimatum atau surat edaran besok berangkat pagi, pasti kita semuanya bergegas untuk berangkat pagi. Apa yang kita ambil dari sini? Karena baik kan? Satu. Artinya kita menuntut itu. Kemudian ada lagi kita terhadap peserta didik. Nah, kalau kamu dapat ini, Ibu Yupa ya Bu ya, sering melakukan ini. Kasih hadiah, kasih permen. Ini
Yang dikejar oleh peserta didik poin kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita juga sering, termasuk saya sendiri, saya termasuk mengikuti CGP selain ingin mencari ilmu, ujung-ujungnya poin kedua Pak Bu, untuk mendapatkan penghargaan semacam sertifikat. Cuma itu tuntutannya. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang paling bagus poin ketiga. Ini yang paling bagus, yang seharusnya harus kita tanamkan dalam diri kita, dalam anak didik kita. Oke Bu, next. Yang romantik sebagai pertanyaan motivasi atau persepsi. Menurut Bapak Ibu, sekarang ini Bapak Ibu berada di nomor berapa dari poin 1, poin 2, dan poin 3? Silakan Bapak Ibu pikirkan. Kemudian ada juga pertanyaan kedua, dan peserta didik yang Ibu emban atau kelas Ibu berada rata-rata di posisi nomor berapa dari 3 poin tadi? Silakan dikembalikan Ibu sebagai. Nah, jadi Bapak Ibu ingatkan, Bapak Ibu sekarang berada di posisi 1 kah? Posisi 2 kah? Atau di posisi 3 kah? Begitu juga dengan membaca atau mengamati peserta didik. Rata-rata anak didik Bapak Ibu berada di posisi mana? Silakan Bu, tidak usah sungkan. Ini mikrofon saya berikan untuk memberikan tanggapan. Coba Ibu Bisira, sekarang Ibu Bisira berada di posisi mana Bu? Coba Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya akan memberikan tanggapan. Ini kalau menurut saya, kalau menurut saya mungkin untuk menghindari ketidaknyamanan, mungkin itu yang pertama. Karena yang untuk yang nomor 3, mungkin baru sekarang tahu bahwa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang lebih mereka percaya itu mungkin baru sekarang tahu. Tapi yang lebih dominan itu mungkin nomor 1. Terus untuk murid, saya lebih memilih ke nomor 2. Karena kalau murid dikasih imbalan untuk ini disiplin itu mungkin lebih ke nomor 2. Karena murid itu paling mudah kalau ini datang pagi nanti dikasih permen atau dikasih nilai plus, pasti mereka datang pagi. Itu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bisra atas tanggapan atau jawaban pertanyaan pemantiknya. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang lain yang memberikan tanggapan atau jawaban tentang posisi Ibu Yuba, bagaimana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang disiplin positif pribadi, mungkin saya selama ini melakukan disiplin itu pertama untuk penghargaan, dan mungkin bagi diri saya sendiri, disiplin menurut saya itu sebuah tanggung jawab bagi diri saya sendiri dan untuk menghargai diri saya sendiri. Dan kalau untuk peserta didik, menurut pandangan saya, mereka itu mengikuti disiplin yang diberikan di sekolah ini. Pertama, menghindari hukuman, dan yang kedua mungkin setelah saya sendiri pribadi sering memberikan reward atau penghargaan kepada siswa, baik itu bukan hanya sekedar hadiah, tapi penghargaan atau istilahnya itu memberikan penghargaan dari kata-kata pujian itu sebenarnya sudah penghargaan dari kita sebagai guru. Dan 2 itu akan siswa lakukan disiplin menurut saya untuk menghindari hukuman dan mendapatkan penghargaan. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi dari Pak Dodi, mungkin bisa memberikan tanggapan Pak Dodi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan menurut
Bapak Ibu sekarang ini Bapak Ibu berada di nomor berapa dari 1 dan 2 dan 3. Nah, saya akan memaparkan sedikit dari 1 dan 2 dan 3 mengenai perilaku manusia. Saya akan mengambil dari nomor 1 karena nomor 1 ini untuk menghindari ketidaknyamanan, karena kalau menurut saya guru-guru ini kalau ada diberikan hukuman atau oleh kepala sekolah benar dikatakan oleh moderator tadi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya anak-anak dari kelas 1, kalau dia diberi imbalan pasti dia ingin menjadi percaya diri atau jujur. Sehingga menurut saya ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Itulah saya yang ingin memaparkan dari tanggung jawab saya. Saya akhiri waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus Itu Bapak Ibu, terima kasih Pak Dodi atas tanggapan atau materi yang telah diberikan tentang pertanyaan pematik tadi. Jadi mengenai pertanyaan pematik tadi bervariasi, cukup bervariasi. Itulah namanya kita yang memiliki pribadi dan karakter masing-masing. Jadi tidak ada yang salah. Tentang pilihan atau jawaban tadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Itulah kodrat manusia yang memang susah untuk diubah. Nah, maka dari sini dengan adanya pembelajaran budaya positif ini, insya Allah berangsur-angsur karakter dan prinsip yang Bapak miliki tadi, mari sama-sama kita ubah. Oke, sekarang mengenai kedisiplinan positif tadi dari 3 poin itu, yang paling diharapkan dan paling benar tepat sasaran itu adalah poin ketiga. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, karena ini muncul dari dalam diri manusia itu atau muncul secara intrinsik tanpa ada unsur paksaan, tanpa ada harapan apapun. Ini tujuannya di dalam pembelajaran budaya positif, supaya guru yang paling pertama menanamkan ini dalam pribadi Bapak Ibu guru, kemudian berangsur-angsur ditularkan kepada anak ataupun peserta didik. Jadi yang poin ketiga. Oke, next. Oke, lanjut. Nah, untuk yang kenapa kita harus menanamkan poin ketiga dan bagaimana cara menanamkan poin ketiga? Susah, apalagi di usia-usia senja seperti kita. Sangat susah untuk merubah sikap karena sudah mendarah daging, sudah menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itulah yang dikatakan membudaya. Tapi insya Allah dengan dorongan hati yang kuat, dengan niat dan tekad yang bulat, insya Allah secara berangsur kita bisa berubah. Karena tahapan perubahan itu memang tidak spontan seperti kita mengubah telapak tangan. Memang ada tahapan dan fase tingkatan-tingkatan. Itu. Nah, langkah awal untuk menciptakan atau menerapkan prinsip disiplin poin ketiga tadi ini 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, supaya kalau tegang kita ice breaking dulu. Silakan Bapak Ibu mohon berdiri. Kita melakukan ice breaking dulu, baru kita lanjut ke materi yang itu. Silakan berdiri dulu untuk menguji fokus, untuk menguji konsentrasi dan fokus. Aturan mainnya atau kata kuncinya gampang, yaitu ikuti perkataan saya. Bapak Ibu cukup mengikuti perkataan saya. Bola, 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 botol, botol. Coba tes. Bola, 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 botol, botol. Oke, saya ulang lagi. Bola, 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 botol, botol.
Coba ulang lagi. bola, 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 botol, botol. Oke, sekarang Bapak. Saya tanyakan Ibu Yusma, di sini Ibu Yusma. Ada berapa botol? 2. Ibu Wadodi, ada berapa? Ada 4 botol. Ibu tadi ada berapa botol? 3 botol. Ibu jumpa berapa botol? Bola, 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 bola. 3. 3. Bapak kepala sekolah berapa botol? Ada 3. Oke. Saya ulang lagi. Jadi kata kuncinya ikuti perkataan saya. Bola, 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 botol, botol. Coba Ibu Sia. Ada berapa botol? 3. 3. Tidak konsentrasi lagi. Bola, 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 botol, botol. Bu Yus, ada berapa botol? 2 botol. 2. Mau apa itu? Bola, bola, bola. Iya, itu cuma pemicu atau sebagai motivasi. Sebenarnya tidak harus dijawab 2 botol sesuai dengan kata kunci. Ikuti perkataan saya, itu kata kuncinya. Jadi tadi saya menanyakan ada berapa botol? Ada 3. Pak Dodi harus jawab ada berapa botol? Mestinya tidak dijawab. Karena kata kuncinya ikuti perkataan saya, bukan butuh jawaban. Konsentrasi. Oke, masih ada lagi. Jadi masih bermain dengan motivasi atau kondisi breaking. Ya, kondisi breaking sebenarnya punya 5 menit untuk melakukan kondisi breaking, tapi karena cuma ingat yang itu jadilah. Oke, sekarang kita ke materi. Lagi tadi kita sudah membahas masalah disiplin dan rata-rata penanaman sikap disiplin kita mulai memiliki perbedaan dan itu hal yang wajar, tidak salah. Itu hal yang wajar apabila terdapat perbedaan-perbedaan di dalam penerapan disiplin. Nah, untuk menyatukannya supaya kita terpilih atau bisa menanamkan disiplin poin ketiga tadi, langkah awal kita harus mengetahui dan memahami 5 kebutuhan dasar manusia, yang mana kebutuhan dasar tersebut seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itulah kita sedang memenuhi suatu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Itu kita sudah mengetahui kebutuhan dasar manusia, tapi mungkin penempatannya belum tepat karena manusia, anak-anak kita memiliki tujuan yang tidak sama, termasuk yang hobi begadang atau sekolah-sekolah. Kemudian ada yang hobi nyanyi, ada yang hobi gulung gilir keluar masuk. Itulah yang dikatakan kebutuhan dasar pada manusia. Hanya saja selama ini kita belum memahami anak ini butuhnya apa. Jadi tidak semua anak butuh reward, tidak semua anak butuh penghargaan, tidak semua anak butuh pujian. Ini beban tugas kita seorang guru. Kita harus memahami ini. Nah, untuk memahami tujuan atau kebutuhan dari dasar manusia ini, makanya kita harus memang cerdas. Jangan sampai kita abai atau masa bodoh, karena sudah menjadi kewajiban kita. Ini memang seperti yang saya katakan tadi, tidak berlangsung cepat dan spontan. Memang melalui tahapan-tahapan. Saya berharap dengan adanya pengibasan ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan saya sebagai tugas CGP, tapi saya berharap betul untuk meningkatkan mutu dan pendidikan sekolah kita. Kita sama-sama menanamkan prinsip budaya disiplin ini, dan kita memang benar-benar tepat di dalam menggunakannya supaya kita terkategori sekolah yang bermutu dan berkualitas. Itu kebutuhan dasar manusia. Kasih sayang. Kasih sayang. Ada anak Yus, satu biasanya mereka kan Bu. Ini. Pokoknya modal kita di dalam menanamkan sikap ini
atau memenuhi kebutuhan dasar manusia ini, kita harus bersikap lemah lembut dan tidak ada kata-kata atau perilaku menyentuh kepada anak Yesus. Jadi tidak ada perilaku menyentuh, meskipun apalagi misalnya kita nekodil, cubit jujur aku pernah melakukan itu. Tapi dengan adanya ini aku menghasil selamanya aku jadi seorang politik yang belum maaf. Nah, mungkin tujuan pemerintah meluncurkan program CGP, kemudian dari peserta CGP itu memberikan pengebasan kepada rekan guru yang belum ikut, ini arahnya supaya kita terlindung dari undang-undang hukum HAM itu. Kenapa undang-undang HAM itu didirikan? Untuk melindungi peserta didik. Sementara kita guru tidak ada yang melindungi, maka pemerintah mungkin meluncurkan ini. Jadi kalau tidak ada lagi kata-kata kasar, tidak ada lagi semacam sanksi, hukuman, cubitan, itu juga tidak perlu hukum. Kadang-kadang mereka sendiri yang meminta hukuman itu, mereka sendiri yang melakukan, dan kita tidak pernah menyuruhnya. Itu tujuan dari pembelajaran itu. Jadi mereka sendiri yang berpikir, siswa itu sendiri nanti yang berpikir. Next. Nah, panjang lebar, kita kembali lagi ke Bapak ini, Bapak Kiai Hajar Dewantara. Bapak ini merupakan salah seorang pemikiran atau ahli penerjemah di bidang pendidikan. Ya, orang pertama sekali yang mendirikan pendidikan itu, yaitu ini Bapak Kiai Hajar Dewantara. Menurut beliau merdeka. Kenapa diterapkan kurikulum merdeka? Ini kita kembalikan ke filosofi pada Bapak ini. Makanya kurikulum merdeka, kita harus memerdekakan anak murid, siswa, peserta didik harus kita merdekakan dengan cara yang bagaimana? Kita sudah dari 1445 Pak merdeka benar. Itu merdeka dari penjajahan Belanda dan negara luar. Tapi untuk anak-anak belum tentu dia merasa merdeka. Yang mana dikatakan merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap buat pemerintah diri sendiri. Nah, ini yang dimaksud dengan merdeka. Jadi anak-anak kita itu, peserta didik kita itu bukan hanya dia itu merdeka itu karena dia terlepas dari perintah, tidak. Tapi dia juga cakap itu bisa membuat atau memerintah diri sendiri. Nah, itu next book. Oke. Kita mengetahui pemahaman dari Kiai Dewantara memerdekakan peserta didik atau merdeka. Sekarang kita kembali lagi kepada diri kita. Kita sudah mengenal kebutuhan dasar manusia. Kita tambah lagi, kita harus mengendalikan posisi kita. Seorang guru biasanya tidak luput dari 5 poin ini. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Sekarang penghukum. Saya rasa saya juga pernah berada di posisi yang kesana. Penghukum ini adalah Bapak Ibu guru yang memberikan hukuman. Sekarang saya mau tanya lagi ke Bapak Ibu guru atau peserta Pak Kepala Sekolah, menurut Bapak, kita memberikan hukuman kepada siswa itu bagaimana Pak? Menurut Bapak? Yang positif, bukan hukuman yang negatif. Contoh, misalnya anak terlambat, kita tidak boleh menghukum itu yang negatif. Artinya misalnya kita kirimkan atau kita misalnya diberi apa. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Jadi itu menurut tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah. Adakah Bapak Ibu guru yang lain yang bisa memberikan pendapat? Ibu Mira, bagaimana? Bapak, pernahkah Pak Dodi melakukan poin ke-1, menghukum atau menghukum sebagai guru? Bisa Bapak ceritakan sedikit? Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah di poin ke-1 menghukum siswa, tetapi menghukum siswa itu yang lebih
positif. Jadi anak-anak itu cenderung, jangan yang dicontohkan Pak Sekolah tadi mencubit itu hal-hal yang mengingatkan siswa. Itu pernah juga saya mengalami waktu kuliah dulu. Contohlah mudah itu misalnya memberikan tugas, memberikan hal-hal yang lebih baik lagi. Itulah pemaparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pemahaman ketua tidak jauh beda maknanya pemahamannya. Kemudian nanti kita akan tahu sendiri batas penghukum pembuat perasaan bersalah setelah selesai materi. Jadi saya tidak akan menyatakan oh salah, oh benar, tidak. Karena kita di sini saya sendiri tidak benar, belum tentu benar. Tapi kita akan berusaha mencoba untuk memperbaiki dari yang belum benar, kita usahakan ke yang lebih benar dan lebih baik. Sekarang pembuat merasa bersalah ini memang sulit, kadang-kala kita tidak kenal ya Pak Bu. Yang dikatakan pembuat merasa bersalah itu yang bagaimana? Intinya itu sudah saya kasih penebalan. Jadi saya akan jelaskan sedikit penghukum. Penghukum itu hasilnya Bapak Ibu dendam. Akan muncul rasa dendam dari peserta didik kalau kita memakai prinsip penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Ini siswa biasanya kesal, akan muncul rasa kesal dari dalam dirinya. Kembali ke penghukum. Dendam yang bagaimana Pak? Bukan tidak mungkin ada anak-anak kalau kita SD yakin kita tidak akan ada yang namanya dendam, tidak akan ada yang namanya dendam kalau kita anak SD. Tapi kalau dia sudah levelan SMP SMA, tekina ke motor dipecahkan Pak, tekina mobil digarisin dengan paku. Ini yang dikatakan dendam. Kalau anak SD paling lagi pas dilaporkan hasil Bapak doa namanya itu, ngapain bukan negokan ini dendam. Karena apa? Karena kita sebagai guru sering memakai poin ke-1. Maaf Bapak Ibu tidak salah. Saya pun pernah melakukan hal ini. Tapi harapan saya setelah mengikuti dan mengimbaskan ini, kita sama-sama mengubah dan sangat sulit. Dan saya sekarang berusaha semaksimal mungkin, mudah-mudahan sampai tercapai nanti. Saya akan mulai menanamkan prinsip manajer yang memunculkan sesuatu itu memang dari dalam diri, bukan karena paksaan, bukan karena hukuman, bukan karena reward ataupun hadiah, bukan karena konsekuensi tadi. Nah itu, Bu, nice. Nah setelah atau bagaimana cara kita menanamkan hal tersebut, ini ada segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Jadi segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, ini ada validasi tindakan yang salah. Yang pertama kita harus menstabilkan, yang kedua memvalidasi, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Itulah tahapan-tahapan segitiga restitusi di dalam menyelesaikan masalah. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Artinya kalau guru sudah menjadi manajer, dia menyelesaikan masalah dengan menggunakan prinsip ini: menstabilkan, memvalidasi, dan menanyakan keyakinan kelas. Kemudian tujuannya agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi memang level yang paling bagus, yang paling subur, yang paling keren level manajer tadi menurut saya dan pembelajaran yang saya dapatkan. Jadi kalau penghukum, pembuat masalah, teman, pemantau merasa kurang tepat. Tapi selama ini kita tidak salah, kita belum tahu. Benar mereka katakan komisi tadi, belum tahu, sehingga kita belum bisa untuk menerapkannya. Nah, dengan mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kak. Teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren,
lagi, Naren? Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa sama alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana? Sudah pandai untuk memvalidasi, tidak langsung nyelonong memberikan hukuman, tidak mau langsung memberikan semacam hukuman ataupun sebagai teman, tapi memvalidasi. Salah satu contoh memvalidasi bagaimana cara menanya dengan soal yang lemah lembut. Kasus tersebut kepada siswa beberapa hari yang lalu, saya telah mempraktikkan kasus restitusi kepada peserta didik yaitu Getso dan API kemarin. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini Bapak Ibu memang semestinya masing-masing di kelas kita pasang seperti jadwal pikir itu sertakan Bapak Ibu. Sebenarnya saya juga belum memasang itu, tapi berangsur-angsur akan saya tetapi nanti sebagai administrasi penetapan di kelas. Kita buat kesepakatan kelas itu apa saja. Intinya kesepakatan kelas itu kita memang punya tujuan ke sini, itu menghasilkan murid yang mandiri. Jadi bebas kesepakatan kelas itu, misalnya dilarang bergendang pada saat pelajaran berlangsung, tidak diperbolehkan keluar masuk kelas pada saat pelajaran berlangsung. Itu kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita ciptakan itu tergantung dari kita apa yang ingin kita buat, dan ini tidak dibatasi, boleh sampai 10, asalkan yang kita buat dalam kesepakatan kelas jangan diambil dari tata tertib Bapak Ibu, karena kalau tata tertib sudah termasuk di tata tertib tidak usah lagi dimasukkan ke keyakinan kelas, karena itu beda maknanya. Kesepakatan kelas itu antara siswa dan guru kelasnya. Kalau peraturan memang diketahui oleh kepala sekolah, makanya tidak boleh dia tempat didik. Kalau sudah membuat kesepakatan kelas, tidak boleh lagi mengambil dari tata tertib sekolah itu ataupun tata tertib kelas. Karena rata-rata kita ini punya tata tertib kelas, namun keyakinan kelas kita belum sempat membuat, dan insya Allah dengan pemahaman ini kita bisa membuat atau menciptakan kesepakatan kelas itu, sehingga secara tidak langsung kita sudah menanamkan prinsip pada siswa itu supaya dia lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dari pemahaman, pengertian, penjelasan paparan disiplin sampai ke restitusi, kira-kira apa yang ingin Bapak Ibu tanyakan tentang pemahaman atau pengertian daripada sistem budaya positif atau materi budaya positif yang kita ambil tadi, yaitu disiplin. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, nanti kita sama-sama jawab atau kita cancel kalau memang belum tahu jawabannya. Silakan Ibu Nova. Mira, terus ya. Baiklah, terima kasih kepada Pak Muhammad yang berkesempatan. Itu kita harus mencapai target kelima, yaitu sebagai manajer. Tadi juga sudah disampaikan oleh narasumber dalam penayangan YouTube tadi bahwasanya untuk mencapai tingkatan manajer atau level kelima itu memang tidak mudah. Tapi selagi kita punya kemauan, punya tekad, insya Allah. Yang penting pribadi kita dasari dengan landasan sabar yang kuat, itulah. Baik, ini salah satu cara kita mengatasi permasalahan terhadap siswa atau menangani kasus yang sering kita temui terhadap perilaku siswa sehari-hari yang disebut dengan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini memiliki 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, pada saat melakukan segitiga restitusi atau menyelesaikan masalah, Bapak Ibu harus berperan sebagai manajer, dan perwakilan supaya sampai pada tingkat manajer, yaitu menggunakan segitiga restitusi. Nah, tujuannya bagaimana? Supaya kita dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
sesuai dengan pemaparan dari awal tadi, kita mengarahkan murid supaya murid ini melakukan sesuatu bukan karena imbalan, bukan karena takut dihukum, bukan juga karena reward ataupun hadiah, tetapi murid melakukannya dengan rasa tanggung jawab dan itu muncul dari dalam diri murid itu tersebut. Itulah yang dikatakan perilaku yang muncul atau intrinsik tadi. Nah, dan tahapan segitiga restitusi ini Bapak Ibu ada 3. Yang pertama tadi menstabilkan, otomatis yang mana dikatakan menstabilkan itu pada saat siswa memiliki masalah kita panggil, disinilah saat kita harus menstabilkan. Jadi mohon maaf Bu Yus tidak salah, saya juga sering melakukan hal itu. Yang menggunakan power suara yang kuat itu ternyata selama ini kurang tepat, sesuai dengan yang disampaikan oleh narasumber yang dari YouTube tadi. Berarti itu masuk ke kategori membuat merasa bersalah ataupun hukum. Nah, alangkah baiknya kalau di perilaku atau tingkat manajer ini kita menstabilkan. Makanya kita harus punya landasan dasar dalam pribadi itu sabar. Sesusah-susah apapun, seemosi kita harus tetap bisa mengendalikan diri. Itulah yang namanya kontrol diri dari kontrol diri seorang guru. Menstabilkan itu adalah mereda suatu persoalan, baik persoalan siswa maupun mungkin kita juga punya persoalan dari rumah tangga, kita bawa ke sekolah dan kita mampu menstabilkan pada saat kita menangani atau menyelesaikan kasus-kasus yang ada pada peserta didik. Validasi tindakan itu menurut dasar manusia ada rasa diterima, ada kebebasan, kesenangan, dan kewasaan. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan dasar manusia? Jadi kita tidak harus penuhi kebutuhan dasar manusia ini, tidak kita harus penuhi secara spontan ataupun setiap hari. Cara kita menerapkan 5 kebutuhan dasar manusia ini maksudnya tidak harus kita penuhi, itu bukan kita harus berikan kepada mereka. Tapi pada saat mereka bertindak, berperilaku di kelas, ini dasarnya dari sini. Jadi siswa itu perlu kasih sayang. Oke, kita penuhi apa yang dibutuhkan oleh siswa ini. Perlu perhatian, nggak apa-apa kita dekat ke meja, dekati dia di meja. Dan terus apa ini cara kita memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut. Yang rasa diterima juga demikian. Jadi mengenai kebutuhan dasar manusia ini kita terapkan sehari-hari di kelas kita pada saat kita melakukan kegiatan pembelajaran. Langsung spontan kita berikan kebutuhan itu. Tergantung dari cara kita mensiasati. Intinya kalau kita sudah tahu, berarti anak manusia ini punya kebutuhan dasar. Berarti anak ini kasih sayang, saya harus berperilaku seperti ini. Video Kebebasan, oke, berikan kebebasan. Tapi ingat, dalam memberikan kebebasan kita harus tetap roman. Jangan sampai lepas sebab apabila kita memberi kebebasan tanpa memberi batasan, ini biasanya yang kita katakan tadi dapat tergelincir, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Boleh kita berikan kebebasan. Jadi cara mensikapinya tergantung dari situasi dan kondisi. Dan ini tidak harus kita penuhi setiap saat, tidak. Pada saat kita melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, kita melihat anak itu ada kelainan atau ada keadaan, kita kembalikan ke sini. Berarti anak ini punya butuh kasih sayang, misalnya anak ini butuh penguasaan, anak ini butuh kesenangan, itu tergantung dari cara kita dan strategi kita, bagaimana cara kita memberikannya kepada mereka. Memang rata-rata tidak semua anak, tapi ada banyak anak yang membutuhkan kebutuhan itu, termasuk kita juga punya kebutuhan dasar ini, karena ini sudah merupakan kodrat manusia, kebutuhan dasar. Oke, bagaimana Ibu persilakan? Bisa dipahami? Bisa. Ada lagi kira-kira pertanyaan yang lain? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hal yang ingin saya tanyakan adalah dari kelima kontrol tadi, apakah boleh guru memakai semuanya Pak, sesuai dengan kasus atau kondisi yang dihadapi? Sedangkan kan yang paling bagus kan tadi posisi manajer. Itu saja. Terima kasih. Oke. Ada tambahan lain atau langsung mau dijawab ini? Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya bertanya pada Pak Jumardi, Pak, bagaimana sikap seorang guru agar dapat memberikan penanganan yang tepat terhadap kebutuhan murid yang belum terpenuhi? Misalkan dari mana kan ini kebutuhan manusia itu kasih sayang, penguasa, terus apa lagi bukan saya. Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ini Pak mau nanya, kan setiap hari Senin setelah upacara itu kita mendisiplinkan siswa atau memeriksa perlengkapan siswa yang tidak memakai topi, dasi, ataupun yang intinya kotor. Misalnya kita secara tidak sadar kita sebagai menerapkan posisi kita sebagai guru itu sebagai penghukum. Karena setelah kita periksa dan jika ada yang tidak memakai perlengkapan upacara dan kukunya kotor seperti itu, kita menyuruh siswa untuk mengambil sampah atau membersihkan sampah di sekolah, di lingkungan sekolah. Pertanyaan saya, bagaimana menurut Bapak sebagai CGP sekarang yang telah mempelajari disiplin positif ini, bagaimana caranya kita mengganti atau belajar memposisikan yang tadinya sebagai penghukum, kita memposisikan sebagai manajer. Bagaimana menurut Bapak? Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih hapus dulu. Jadi pertanyaannya bagaimana menggantikan posisi tersebut dari posisi penghukum ke posisi manajer dari kasus atau peristiwa yang dilakukan oleh guru tersebut kepada siswa. Sebenarnya langsung saja saya jawab. Yang telah itu lakukan yaitu penghukum. Tapi penghukum itu memang ada dua pembagiannya. Ada yang penghukum fisik, ada penghukum non fisik. Salah satunya ibu tadi tidak harus lari ke manajer, Bu. Boleh menggunakan hal tersebut, berada di posisi penghukum boleh, berada di posisi teman boleh. Jadi kita kembalikan ke pertanyaan Ibu Nova tadi. Inilah saatnya Ibu Nova kita boleh kembali ke posisi bawah. Jadi kita tidak harus bertahan terus di manajer. Boleh kita baca situasi dan kondisi. Jadi kasus yang disampaikan oleh Ibu Nova tadi tentang kebersihan peserta didik atau siswa. Sudah sekali kita memberikan hukuman, tapi hukuman ini bukan berupa fisik. Tidak boleh kita memberikan hukuman yang menyakiti. Kita tetap memberikan konsekuensi sebutannya. Suruh ambil sampah, disuruh pikir, boleh. Itu namanya konsekuensi, bukan hukuman. Memang terkategori sebagai penghukum, tapi cabangnya bukan ke fisik. Maka kalau kita masukkan itu berupa bukan ke penghukuman, namun masuk ke bagian pemantau atau bagian pemantau level keempat. Itu berupa kebanyakan dari situ perilaku konsekuensi yang kita berikan kepada peserta didik, bukan penghukum. Meskipun kita memberikan ambil sampah karena kamu kotor kukunya, atau misalnya isi banyu di situ, ini bukan hukuman tapi konsekuensi. Iya, jadi itu masuk ke kategori pemantau, bukan ke kategori penghukum. Atau bisa juga kita jadikan sebagai di posisi teman tadi, kita berusaha lemah lembut, jika perlu kita ambil ini ibu foto bukan, tapi mungkin sangat tidak mungkin. Hanya beberapa siswi itu guru peserta didik, kalau beliau semakin baik. Tapi kalau saya secara pribadi susah untuk menerapkan itu. Sini nak, biar bapak potong buku. Ini berarti kita berada di posisi teman, ya. Tapi tadi dampaknya, hasilnya tadi kalau kita selalu atau sering bertindak dan berada di posisi teman, hasil dan dampaknya yang disampaikan oleh narasumber di YouTube tadi, hasilnya kurang baik. Itu. Bagaimana Bu kira-kira? Bu Jumpa masih
ingin dijelaskan lagi atau bagaimana? Jadi itu yang kita terapkan itu tidak masalah Pak. Bagus untuk dilaksanakan untuk seterusnya. Ya. Hal yang demikian tidak salah, boleh kita lakukan. Hanya saja inti atau kuncinya itulah tadi. Yang penting kita tidak memberatkan atau tidak melakukan penghukuman berupa fisik. Tidak apa-apa. Selagi itu punya tujuan tertentu untuk membiasakan peserta didik itu bertanggung jawab, mandiri, boleh-boleh saja kita mau berada di posisi yang mana, manajer, pemantau, teman. Tapi biasanya kalau sudah berada di posisi manajer, pasti pemantau, teman dan lainnya itu sudah dikuasai. Paling kita sesaat saja kita kembali ke posisi itu. Nah, jadi kalau mau melakukan hal-hal seperti itu boleh saja. Yang penting diingat, kita jangan sesekali memberikan hukuman fisik. Ada lagi boleh kita lakukan hukuman berupa fisik atau konsekuensi boleh. Misalnya Ibu Pepi itu boleh, tidak salah. Bahkan beliau berada di posisi pemantau, bukan berarti beliau berada di posisi penghukum. Misalnya Ibu Pepi, ada peserta didik yang terlambat, misalnya datang atau tidak melaksanakan tugas. Nah, kamu dari lapangan dulu 2-3 putaran ya, karena ini suasana masih pagi. Itu bukan hukuman, walaupun berhubungan dengan fisik, tetap konsekuensi. Karena tujuannya PJOK tadi ya, memang bedanya itu. Jadi memang susah untuk membedakannya mana penghukum, mana konsekuensi, tergantung dari kita. Yang harus kita perhatikan, kalau konsekuensi ini sesuatu yang tidak memberatkan kepada peserta didik dan tidak menyakiti peserta didik, dan biasanya dibuat oleh siswa perilaku ini secara tidak sengaja, maka kita berikan konsekuensi tadi, bukan semacam hukuman. Itu. Ada lagi, Ibu Yusma, Canila benar-benar memahami. Silakan Bu, ada yang mau ditanyakan karena kelas 1 ini rentan kasus Bu. Dan Ibu juga harus berangsur-angsur menuju ke level kelima Bu, manajer. Supaya lebih profesional, kita harus menuju ke level manajer ataupun teman. Boleh kalau kelas 1. Ada yang mau ditanyakan? Misalnya Pak Dodi masih mau bertanya? Pak Kepala Sekolah? Cukup. Oke. Kalau ada yang mau tanyakan sebelum kita akhiri, silakan. Nanti di akhir kegiatan kita ini mungkin akan semacam refleksi atau umpan balik. Ada yang bisa langsung instan memberikan refleksi umpan balik, tanggapan, bisa berupa pertanyaan tadi. Kemudian bisa juga berupa masukan, bisa juga berupa sanggahan atau menyatakan tidak setuju kepada pandangan ini. Boleh Bapak Ibu, itulah yang namanya refleksi umpan balik dari hasil kegiatan kita hari ini. Bukan refleksi selama Bapak Ibu menjadi guru, panjang ceritanya kalau selama Bapak Ibu menjadi guru. Jadi yang saya harapkan refleksi atau umpan balik dari kegiatan ini. Kira-kira menurut Bapak Ibu tanggapannya bagaimana? Kalau berupa tanggapan, pertanyaan apa? Kalau misalnya berupa masukan saran apa? Pak Jum, misalnya kalau melakukan kegiatan ini harus ditambahkan lagi supaya lebih bagus hasilnya. Itu namanya. Ini artinya untuk kita guru, ya, marilah kita belajar melalui CGP ini untuk menambah ilmu kita dan pengetahuan kita. Itu saja. Oke. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Ada lagi perwakilan dari salah seorang Bapak Ibu guru untuk memberikan umpan balik? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memberikan refleksi atau umpan balik atas rancangan tindakan aksi nyata disiplin positif oleh Bapak Jumardi, Sarjana Pendidikan sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Muara Enim. Di sini saya selama kegiatan tadi saya sudah melihat sudah cukup baik, sudah cukup bagus pemaparan dari materi dari Bapak Jumardi. Dan di sini saya juga ikut belajar mengevaluasi atau refleksi juga buat diri saya sendiri bahwa
yang saya posisikan sebagai guru itu mungkin ada yang tidak tepat. Selama pembelajaran materi yang Bapak sampaikan tadi, saya merefleksi diri saya sendiri bahwa ternyata saya memberikan hukuman membuat siswa itu merasa bersalah kadang tidak tepat. Berarti kadang ada hukuman yang saya berikan itu mungkin ada salahnya. Saya belum memposisikan saya sebagai guru itu dengan tepat. Dan setelah ini mungkin saya akan mempelajari lagi tentang disiplin positif dari yang telah Bapak sampaikan tadi dengan mengikuti PMM, topik PMM. Nanti saya akan mempelajari juga sehingga nanti dapat diterapkan di kelas saya khususnya dan umumnya untuk di SD Negeri 18 Rambang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Jumardi karena telah menyampaikan materi ini sehingga menambah ilmu untuk kami guru-guru, dan semoga kedepannya kami menjadi lebih baik lagi. Dan untuk Bapak Jumardi juga semoga untuk ke depan CGP-nya berjalan dengan lancar dan sukses sampai 4 bulan ke depan lagi, dan semoga lulus menjadi guru penggerak angkatan 11. Terima kasih. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih refleksi yang telah disampaikan oleh Ibu Jumpah cukup memberikan support dan motivasi bagi saya. Terima kasih, dan juga termasuk ke Bapak Kepala Sekolah dan rekan guru yang lain. Insya Allah dengan adanya kegiatan ini SD Negeri 18 Rambang akan menjadi SD Negeri yang unggul dan berprestasi sesuai dengan visi yang sekarang masih dalam perancangan Ibu Bebi Rositaria. Oke, setelah ini umpan balik atau refleksi dari peserta didik bisa nanti saya laksanakan sendiri di luar. Langsung kesimpulan dulu. Umpan balik atau refleksi, pertanyaan boleh, sanggahan boleh, pernyataan atau masukan juga boleh. Iya, tentang kegiatan yang kita laksanakan ini. Kalau kurang bagus katakan di mana kekurangannya. Kalau memang sudah bagus berarti bagus, berarti saya tidak perlu lagi melakukan perbaikan-perbaikan ke depannya. Tapi angka baiknya kalau ada kritik dan saran sehingga ke depannya menjadi PR bagi saya. Pak Dodi punya masukan? Bagus Pak. Singkat banget Pak. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ape, kelas 4 SD Negeri 18 Rambang. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jumardi yang telah memberikan pengetahuan kepada saya dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah saya sendiri. Terima kasih Bapak Jumardi. Baik berupa tanggapan, berupa pertanyaan ataupun masukan, itu pun akan saya jadikan sebagai PR untuk saya perbaiki. Jika itu memang sudah bagus, alhamdulillah, dan mari sama-sama kita menjadikan dan menciptakan supaya SD Negeri 18 Rambang ini menjadi SD Negeri yang bermutu dan berkualitas serta sesuai dengan visi misi yang kita gunakan di sekolah ini. Untuk itu, sebagai kesimpulan dari kegiatan kita hari ini, bahwasanya dalam menangani kasus yang dilakukan oleh guru dengan pendekatan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan mikrofon kepada pengatur acara. Terima kasih kepada Bapak Jumardi Sarjana Pendidikan. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Jumardi. Itulah serangkaian kegiatan kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Jumardi tadi bermanfaat untuk kita semua, dan insya Allah akan membuat kita sebagai pendidik menjadi lebih baik ke depan. Amin. Amin. Itulah acara kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata, dan kepada Allah mohon ampun. Marilah bersama-sama kita tutup acara ini dengan lafaz hamdalillah. Alhamdulillah ya Rabbal alamin. Akhir kata saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3,
CGP Angkatan 11 tahun 2024, SD Negeri 18 Rambang. Tergerak, bergerak,